Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Kiki Agustin dengan NIM 20070160114. Kelas Psikologi 4A dari kelompok 4. Di sini saya akan menjelaskan tentang kebutuhan dan layanan pendidikan yang dibutuhkan ARBK retardasi mental dan cerdas istimewa. Retardasi mental atau tunagrahita adalah retardasi mental bisa disebut dengan suatu gangguan perkembangan otak yang membuat seseorang membutuhkan waktu jauh lebih lama untuk mempelajari hal-hal dasar. Tidak semua orang dengan kondisi ini mempunyai tingkat keparahan yang sama. Dengan dukungan yang baik dari lingkungan sekitar, orang yang mengalami retardasi mental ringan masih bisa diajari untuk hidup mandiri. Akan tetapi, sementara itu pada penderita retardasi mental parah membutuhkan lebih banyak pendampingan dalam hidupnya. Yang ketiga yaitu ada kebutuhan pendidikan anak tunagrahita. Kebutuhan pendidikan anak tunagrahita ini bisa karena keterlambatan dalam perkembangan kecerdasannya. Siswa tunagrahita akan mengalami berbagai hambatan dalam upaya memenuhi kebutuhan-kebutuhan tersebut. Bahkan diantaranya mereka ada yang mencapai sebagian atau kurang. Akan tetapi tergantung pada berat ringannya hambatan yang dimiliki anak serta perhatian yang diberikan oleh lingkungannya. Menurut Whitmore and Kotinski yang mengatakan bahwa adanya 8 kebutuhan pendidikan anak tunagrahita. Yang pertama yaitu ada perasaan terjamin kebutuhannya akan terpenuhi. Yang kedua, ada perasaan berwenang mengatur diri. Yang ketiga, perasaan dapat berbuat menurut prakarsa sendiri. Yang keempat, perasaan puas telah melaksanakan tugas. Yang kelima, perasaan bangga atas identitas diri. Yang keenam, perasaan keakraban. Yang ketujuh, perasaan keorangtuaan. Yang terakhir yaitu ada perasaan integrasi. Selanjutnya yaitu ada model-model layanan pendidikan bagi anak tunagrahita. Yang pertama yaitu ada pendidikan sekolah luar biasa atau bisa kita sebut dengan SLB, C dan C. Yang kedua ada pendidikan terpadu. Yang ketiga ada program sekolah di rumah. Yang keempat ada panti atau guria atau tempat rehabilitas. Yang kelima ada pendidikan inklusif. Yang keenam ada layanan pembelajaran khusus. Selanjutnya yaitu cerdas istimewa. Cerdas istimewa ini merupakan anak yang diidentifikasikan oleh seorang ahli dengan kualifikasi profesional sebagai anak yang mempunyai kemampuan menonjol. Diharapkan potensi tersebut mampu menunjukkan prestasi yang tinggi menurut Floyd Hussein tahun 2010. Dalam konsep yang luas, anak berbakat istimewa cerdas akan mengarah pada anak yang memiliki kecakapan intelektual superior yang secara potensial dan fungsional mampu mencapai keunggulan akademik di dalam kelompok populasinya. Maka anak berbakat adalah anak yang mempunyai kemampuan yang unggul dari anak rata-rata atau normal baik dalam kemampuan intelektual maupun non-intelektual sehingga membutuhkan layanan pendidikan yang khusus. Selanjutnya yaitu kenapa dibutuhkan pendidikan khusus untuk anak gifted atau cerdas istimewa. Yang pertama ada dua kemungkinan atau dua yang dibutuhkan pendidikan khusus untuk anak gifted. Yang pertama itu secara umum. Yang kedua ada secara khusus. Yang secara umum dengan tujuannya perlu pendidikan bagi anak yang memiliki kecerdasan unggul atau istimewa tersebut. Antara lain yang pertama yaitu ada untuk memenuhi kebutuhan peserta didik yang memiliki karakteristik spesifik dari segi perkembangan kognitif. Yang kedua, untuk memenuhi kebutuhan aktualisasi peserta didik. Yang ketiga, untuk menimbang peran peserta didik sebagai aset masyarakat. Yang keempat, yaitu ada untuk menyiapkan peserta didik sebagai pemimpin masa depan. Sedangkan secara khusus tujuannya perlunya layanan pendidikan khusus pada anak tunggal atau istimewa atau anak istimewa tersebut diantaranya yang pertama ada memberikan penghargaan pada peserta didik agar dapat menyelesaikan program pendidikan secara cepat sesuai dengan potensi. Yang kedua, meningkatkan efisiensi dan efektivitas proses pembelajaran peserta didik. Yang terakhir yaitu ada memacu peserta
didik untuk meningkatkan kecerdasan intelektual, emosional, spiritual secara seimbang menurut Depdiknas tahun 2001. Yang selanjutnya yaitu ada layanan pendidikan untuk anak gifted atau untuk anak cerdas istimewa. Dalam kaitannya dengan layanan pendidikan anak dengan cerdas istimewa ini, Ohio Association for Gifted Children atau bisa kita sebut dengan OAGC mengajukan beberapa layanan tentang program pendidikan anak berbakat, antara lain bisa kita sebutkan yaitu ada 9. Yang pertama, akselerasi, yang kedua, loncat kelas, yang ketiga, pengelompokan khusus, yang keempat, kurikulum competing, yang kelima, kurikulum berdiferensiasi, yang keenam, pengayaan, yang ketujuh, post secondary enrollment option, yang kedelapan, pull out program, yang kesembilan, resource room atau area menurut Yusuf tahun 2007. Sekian pemaparan dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.